たんだけど、インドネシア人が話すインドネシア語の発音がめっちゃ可愛くて。なんで？なんかさ、鼻にかかる言葉がはーってなる言葉があって、それがすっごい可愛い。そうなんだ。本当？今度やってみてください。Oke. Aku lagi minum matcha. Ini enak banget loh. Kawaii banget. Banget tau. Korea bangga banget. 話の時に話すのが早いから私に聞こえてるオリくんのインドネシア語がさあじゃん Kamu tai. Bol. Tajam. Otsukare desu. Bye bye. Terima kasih. Sama-sama. Halo gengs, balik lagi bareng Mifa TV. Pernah nggak sih gengs membayangkan kalau bahasa Indonesia yang kita pakai setiap hari ternyata bisa membuat orang dari negara lain kagum? Sesuatu yang mungkin terasa biasa bagi kita ternyata dianggap unik, lucu, bahkan menarik oleh orang Jepang. Banyak dari mereka yang rela belajar kosakata Indonesia hanya karena penasaran dengan bunyi dan maknanya. Nah gengs, kali ini kita bakal melihat bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi jembatan persahabatan antar negara. Jadi kan gue, selama ini kita kalau dengar orang luar negeri ngomong, contohnya pakai bahasa Inggris ya, yang kita dengar itu kan kayak cuma suara gitu doang kan. Orang Thailand ngomong, yang kita dengar itu cuma kayak kop kamu nekap, ini kolakan kap. Kalau orang India ngomong, yang kita dengar itu cuma mere ketelie. Orang Cina ngomong, yang kita dengar di telinga itu cuma kayak cing chao ne cing chao cing shai shai tai no. Kalian sendiri sadar nggak? Orang luar itu kalau dengar orang Indonesia ngomong, yang mereka dengar itu apa coba? Ini aku nanya langsung sama temanku yang orang Jepang. Kata mereka, kalau kalian ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang kami dengar itu kalian cuma mengucapkan huruf R. Jadi kata mereka, kalau kita orang Indonesia ngomong sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, yang mereka dengar di telinga mereka itu cuma kayak gitu. Karena kata mereka, kosakata Indonesia itu kebanyakan pakai huruf R. Pergi, berangkat, belajar, rata-rata, ramah, rrr. 練習してきたインドネシア語をちょっと披露しようかなというふうに思います。ゆっくり。Saya senang sekali bisa bernyanyi di sini hari ini. 言えたらめっちゃみんなが優しいから嬉しい、ありがとう。あとこれ歌えて嬉しいですっていうことと、そしてAku senang sekali bisa bertemu kalian semua. 強くなれる理由を知った僕を連れて進め。すみません、ニキビ肌用のsunscreen pink. Ini aja pakai aja kak. すみません、ニキビ肌用の日焼け止めはありますか？ Apakah Anda memiliki tablet surya kulit berjerawat? Ini cocok banget untuk kakak yang lagi di wilayah tropis. Nanti mungkin mau cobain. わかりました。試してみてもいいですか？ Boleh. Oh, warnanya bisa ya kak? Iya, bisa banget. Guys, aku punya teman baru bisa bahasa Indonesia. Dia orang Jepang. Halo teman-teman. Halo, siapa nama kamu? Cie. Ya. Kok kamu bisa bahasa Indonesia sih? Ya, bisa sedikit. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Aku dulu tinggal di Indonesia.
Tinggal ngapain? Tinggal di Cirebon. Ya. Kamu ngapain di Cirebon? Aku mengajar bahasa Jepang. Mengajar bahasa Jepang. Ada guru bahasa Jepang yang cantik. Terus di Jawa ya berarti? Ya, bisa bahasa Jawa dong. Iya, tahu. Ayo ajarin aku. Lapopo. Apa artinya itu? Artinya tidak apa-apa. Oke. Bagus. Ketika ngobrol bahasa Indonesia di Jepang. Bisa bicara bahasa Indonesia. Pernah tinggal di Surabaya. Dari mana? Saya aslinya Bandung. Jakarta no. Tinggal di selama 2 tahun. Kamu orang Korea. Itu orang Jepang. Kita pakainya bahasa Indonesia. Komunikasi. Saya pergi ke teras. Oh, kamu akan antarkan? Oh, terima kasih. Terima kasih. Bahasa Indonesia bagus banget. Bagus banget. Enggak. Bagus banget. Saya ngajar bahasa Jepang di Indonesia. Di Indonesia. Nggak ke sana lagi? Mau. Suka di Surabaya? Suka di Surabaya. Ya, Surabaya. I'm from Holland. Have you ever been to Indonesia? Belanda. Ya, Belanda. namanya Kimdea. Wow. Ayo cek. Nanti aku masuk TikTok ya. Oke. Terima kasih. Siapa ini? Warlock di island kecil. Flashnya 150. Tiba-tiba ketemu orang Jepang bisa bahasa Indonesia, kaget banget. Terima kasih. Gengs, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga bagian dari identitas dan budaya sebuah bangsa. Orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa mereka menghargai budaya kita dan ingin lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi, jangan pernah merasa bahasa sendiri kurang keren ya, gengs, karena ternyata banyak orang asing yang justru tertarik dan mengaguminya. Tugas kita adalah menjaga bahasa Indonesia tetap baik, sopan, dan memperkenalkannya dengan bangga kepada dunia. Ya, nama kalian siapa? Nama saya Erika. Erika. Nama kamu? Nama saya Mizuki. Mizuki. Salam kenal. Yoroshiku onegaishimasu. Kalian sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Toiwa tabemashita ka? Oh, sudah makan belum? Tabemashita ka? Belum. Belum. Wah, mada belum. Maju kasih belum. Belum. Hey, excuse me. Where you from? Japan. Apa lagi? Apa lagi? Lagi apa? Wisata-wisata di sini. Kamu berbicara bahasa? Bagaimana kamu belajar bahasa Indonesia? Ya nongkrong aja. Nongkrong aja. Doko de mananda desu ka? Doko de mananda? Nande Nihongo dekiru desu? Boku Nihonjin desu. Saya orang Jepang. Nihonjin desu yo. Genki desu ka? Nani shi? De doko no kata desu ka? 僕はバリに住んでます。バリ住んでるんですか？はい、18年ぐらい。じゃあバリ語話せますか？バリ語はあまり話せない。ビチッビチッビチッ。でどこに住んであるんですか？バリに住んでます。バリですか？バリ語できますか？No sawasawasiyaswaもオンスヤスワシヤもオンスワシヤスわかりません。めっちゃ上手じゃないですか。はい。と僕マンクですから。マンクですか。はい。nama kamu siapa? saya杉本。杉。Apa yang suka dari Indonesia? 僕ねサーフィンの先生なんですよ。サーフィンの先生なんですか？でバリサーフィンすごい楽しいからサーフィンの生徒なんです。サーフィンやってるんですか？プロ目指してはるんですか？ジャワ語わかりますか？ジャワ語はダメです。マトルノウンありがとう。マトルノウンマトルノウンってこれありがとうなんですね。なんかインドネシア語で一番好きな言葉ありますか？そうやね。やっぱりバグスでしょ。バグスです。私とかディハティが好き。どういう意味ですか？なんか離れてても心が近いみたいな。ティハティア。
8そうそう、ハティから。マトルノウンありがとうございます。ありがとうございます。いやもう最高のビデオでした。ポコニャーが一番好き。超わかる。Aku mau share bahasa Indonesia yang terdengar lucu di telinga orang Jepang. いや、笑っちゃうんだよ。ぜひ日本人の方々共感したらライクとコメントよろしくお願いします。私的ランキング第10位、ルチュ。これは意味も可愛い。響きも最高。第9位、チュチュ。これやばい。チュチュアクみたいな。チュチュサヤみたいな。第8位、ピピ。そんなことある？ほっぺって言ったら日本語も可愛いし、負けてはないと思うけど、やっぱりピピって可愛くない？第7位、チュミチュミ。やばいっしょ、これ。これはもう可愛すぎ。チュミチュミゴレム。チュミチュミルブス。可愛すぎ。第6位、クプクプ。はい、ここからどんどん可愛くなっていきます。第5位、クニッ。Mungkin orang Indonesia kayak apanya lucu. Stop. Ini lucu. Kunyit. めっちゃ可愛くない？第4位、スププ。しかもいとこ。私のスププは私のスププ。あ、この人私のスププ。可愛すぎ。スププ。こっから私が好きな響きが P だってことに気づかれていくと思います。第3位、ポコニャ。このコメントにもありましたが、ポコニャ第3位に入らせていただきます。かわいい。ポコニャかわいい。もうニャもかわいいし、ポもかわいいし、ポコニャやばいよね。第2位、プニャ。かわいすぎる。これ誰の？プニャくん。こんな可愛くていいのって思うぐらい可愛いよね。第1位、プポ。かわいすぎ。はい、私的可愛いランキングでした。ぜひ皆さんのも聞きたい。コメントしてね。Atau sebaliknya, ada bahasa Jepang yang terdengar gemas atau lucu menurut orang Indonesia juga nggak? Coba di komen ya. Hari ini aku mau makan di Monggomoro sama Yusuke. Yeay. Besar kecil? Biasa aja. Aku mau makan ayam geprek. Es teh manis, ayam penyet, kerupuk nasi, sayur, dan Yusuke. Iya, lengkap banget ya. Wah, enak banget. Cabenya banyak. Enak. Lihat pedas. Guys, makanannya enak banget. Harga totalnya sekitar 200.000. Mahal banget. Tapi rasanya enak. Yusuke paling suka kota mana? Labuan Bajo. Aku penggarami atas kapal. Ketemu sama komodo juga. Airnya bersih banget. Terus coba kesana. Airnya tome. Tome segi. Pedas banget. Ini sumpah pedas banget. Yusuke telurnya asin banget. Sumpah asin banget. Ya. Out of 10. Rasanya 9. Harganya lumayan mahal, tapi rasanya enak banget. Sampai jumpa di Jakarta. Yo, stiker. Ada potong. Bye bye. Nah, gengs, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang kita anggap sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Yuk gengs, mulai sekarang lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia dan jangan malu untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Tetap hargai siapapun yang mau belajar bahasa dan budaya Indonesia, karena dari situlah hubungan antar bangsa bisa semakin dekat. Jangan lupa dukung Mifa TV, tekan like, subscribe, dan sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.